Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Wah, Swastiastu, Namo enak. Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam dan selamat sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman dimanapun berada di dalam keadaan happy dan semangat ya. Yang kami hormatin Kak Farhan Sajid selaku founder keren dari Duta Prestasi Muda Indonesia. Terima kasih ya Kak sudah memfasilitasi acara sekece ini. Yang paling kita tunggu-tunggu nih teman-teman, Kak Sonia, Andy, Pet Konjen, gimana? Halo Kak Aisyah. Halo Kak. Ini aku mau konfirmasi dulu nih, Kak Aisyah emang off cam kah? Oh iya Kak, ini kameranya lagi pecah. Maaf ya Kak. Oke oke Kak, aman aman. Sebentar Kak. Ya, maaf ya sebelumnya kita ganti perangkat lagi. Oke, sudah ready, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu The Physiology of Speaking. Seni membaca emosi audiens dalam 30 detik pertama. Acara ini diselenggarakan oleh Duta Prestasi Muda Indonesia dengan semangat untuk membangun generasi dengan prestasi. Perkenalkan, saya Aisyah Savitri yang akan memadu jalannya diskusi kita malam ini. Tentu semua sepakat bahwa berbicara di depan umum bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata, tapi bagaimana kita mampu menjalani koneksi emosional dengan audiens. Dan malam ini teman-teman kita akan membongkar nih rahasia di balik seni komunikasi yang kuat. Terutama bagaimana kita memahami psikologi audiens bahkan dalam 30 detik pertama. Malam ini kita beruntung sekali akan ditemani oleh seseorang narasumber yang luar biasa nih ya teman-teman, yaitu seorang figur inspirasi yaitu Kak Sony Edi Payet, Ponjer, seorang duta pembicara muda Indonesia. Tanpa berlama-lama nih teman-teman, mari kita siapkan catatan terbaik kita dan dengarkan ilmu yang akan dibagikan kepada Kak Sonia, Edited Ponjer. Waktu dan layar virtual kami dipersilakan. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat Kak Aisyah. Ya Allah, energinya positifnya sangat kerasa banget nih. Effortnya ya setelah kamera dimatiin. Thank you banget Kak Aisyah. Aku jadi lebih semangat lagi nih. Ditambah ketemu sama teman-teman nih ya yang pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk kita saling sharing. Masya Allah, luar biasa sekali. Aku ucapin terima kasih dan sepokoknya selamat menikmati. Di sini aku bakal sharing aja ya teman-teman ya. Aku nggak ngerasa kita unggul, tapi karena aku yakin di sini akan berada di usia yang bercampur. Jadi kita kita anggap aja seumuran lah ya. Jadi kita lebih dekat lagi, lebih kenal lagi. Nah, harapan aku misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyain nanti bisa langsung disiapkan aja pertanyaannya dengan senang hati. Aku pasti bakal bantuin kalian ya. Nah, di sini teman-teman
Aku harap kabar kalian baik semua ya. Kalau ada yang mau on cam, boleh banget nih, biar akunya tambah semangat nih ketemu teman-teman ya. Terus kalau misalkan, tuh kan langsung ada on cam. Ayo langsung aja on cam, nggak apa-apa banget malah. Nah, teman-teman nanti kalau sebelum kita mulai ada istilah ya menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita sekarang ta'aruf. Nah, kalau misalkan dari namaku sendiri tadi udah dikenalin sama Aisyah. Namaku Sonya, biasa dipanggil Sonya sehari-hari. Untuk saat ini alhamdulillah aku masih di semester ya di semester akhir ya. Di semester akhir prodinya aku di ilmu komunikasi dan aku berasal dari Bandung nih teman-teman. Aku wargi Bandung ya. Kalau misalkan ada yang wargi Bandung boleh langsung komen aja lagi barangkali kita bisa mutualan nih. Nah, seperti biasanya, dengan sangat senang hati aku akan bercerita terkait dengan the psychology of speaking. Ada yang mau ini, aku pengen kalian aktif ya di sini ya. Aku pengen banget kalian aktif, mumpung ada wadahnya nih, kesempatannya ya secara free juga. Jadi kalian bisa mengeluarkan pendapat aktif seaktif-aktifnya. Nah, aku pengen nih teman-teman, coba kalian komen kira-kira nih seberapa penting sih materi yang aku bawain hari ini? Coba boleh dikomen nggak? Skala 1 sampai 10. Atau misalkan ada yang kayak harapan apa sih yang pengen kalian dapetin di sesi sharing sekarang ini? Kalian boleh langsung drop aja di kolom chat ya. Aku sambil baca nih. 1000 kan? Masya Allah. Ada lagi? Oh, 1000 semua ya? Aku suka. Terima kasih banyak teman-teman ya. Nah, aku juga pengen tahu dari teman-teman 1 juta. Aku pengen tahu nih dari teman-teman. Kira-kira nih, yang teman-teman tahu kalau misalkan di 30 detik pertama, itu tuh hal apa sih yang menjadi tingkat urgensinya tuh benar-benar tinggi ketika kita tampil di depan umum. Kira-kira apa sih sebelum kita mulai supaya audiens tuh mau diem, mau merhatiin kita? Kira-kira kata teman-teman nih, boleh komen lagi di kolom chat, kira-kira hal apa yang harus kita siapin supaya bisa menghipnotis audiens terfokus cuma ke kita. Coba komen lagi ya, aku pengen baca lagi nih. Sebelum kita masuk ke materi nih, aku yakin di antara kalian pasti udah ada yang ngerasain presentasi, udah ngerasain jadi seorang narasumber juga, mungkin ada seorang founder mungkin ya. Nah, coba kalian komen lagi di kolom chat. Kira-kira hal apa yang kalian tahu aja? Suruh-suruh audiens. Itu bisa nih. Tapi suruhnya dalam konteks apa nih, Kak Syahjihan nih? Coba ada lagi? Boleh ya komen lagi ya. Hal apa sih yang harus kita siapin gitu ya ketika di depan umum sebelum tampil supaya orang-orang itu terfokus ke kita aja. Kita tuh bener-bener jadi centernya, center of event. Bener-bener jadi pusatnya. Ekspresi, oke Kak Sidi, kata-kata pembuka yang menarik. Awali ice breaking dulu Kak. Wah, bener banget nih. Bener, bagus-bagus ya jawabannya. Ih, kalian lebih pinter. Aku jadi insecure ya. Insecure ya. Nah, benar teman-teman. Semua yang teman-teman kasih tahu di ini psikologi audience, yes. Ya, aku sepakat banget ya semua yang diucapin sama teman-teman karena memang ya teman-teman ya, ketika kita tampil di depan audiens itu 30 detik pertama itu adalah menjadi bahan penentu ya, bahan penentu untuk beberapa jam ke depan, mungkin 1 jam ke depan, mungkin 2 jam ke depan, atau mungkin 5 jam ke depan. Dan kenapa kok 30 bukan 1 menit? Karena teman-teman ya, menurut hasil penelitian yang sudah ada di jurnal-jurnal peneliti luar itu, terutama yang pernah aku baca di Scopus itu, bahwa banyak sekali di antara mereka dalam durasi 1 menit aja, lebih dari 30 detik pun, mereka tuh udah mulai kayak boring. Bener-bener yang kalau misalkan di antara teman-teman gitu ya, ketika misal udah tampil, terus mereka ngeliat kayak, aku nggak seru sih, atau misalkan narasumbernya tuh nggak menarik sih dari segi segala hal gitu ya, pokoknya bener-bener bikin audiens ngerasa boring. Nah, itu adalah titik tentunya teman-teman. Ketika kalian sudah melihat ekspresi selama kurun waktu 30 detik ini ada audiens yang mukanya nggak enak ke kita, ketika kita nggak sengaja lihat ke audiens itu, aku yakin itu akan sangat-sangat mempengaruhi ke mood kalian. Setuju nggak? Ketika misalkan kalian ngelihat
audiens itu ngerasa kayak, "Oh, bete," dan lain sebagainya tuh kayak, ya udah jadi kayak males buat ngelanjutin. Nah, ya kan? Aku yakin sih itu. Nah, ini dia teman-teman, di dalam kurun waktu 30 detik, makanya kalau di sosial media ya, kita percaya ya, bahwa maksimal durasi hanya 1 menit. 1 menit itu udah paling bikin males sebetulnya. Yang paling baik itu adalah 15 sampai 30 detik. Tapi kalau kita untuk membaca audiens, 30 detik itu sangat cukup. Oke? Nah, boleh di next slide. Nah, pentingnya 30 detik pertama. Tadi aku udah spill ya, bahwa 30 detik pertama itu adalah penentuan. Kayak tadi nih Kak Aisyah nih. Kak Aisyah jadi moderator pada malam hari ini, pas lagi off cam nih, pas lagi off cam tuh kayak, aku nggak ada disemangatin, kayak gitu kan. Terus kayak sendiri aja gitu. Tapi ketika Kak Aisyah punya effort yang luar biasa, terus langsung on cam, ketika on cam Kak Aisyah membawakannya bener-bener semangat banget, antusias banget, itu bener-bener mempengaruhi aku untuk jadi lebih semangat bawain materi. Nah, itu salah satu contoh bahwa energi itu kita tersalur. Itu simpelnya teman-teman. Jadi se-urgent itu kalau misalkan energinya kita, vibes-nya kita terhadap sesuatu, kayak gitu. Nah, itu sebabnya itu alasan kedua betapa pentingnya penentuan 30 detik pertama. Nah, yang tadi pertama tentang energi ya. Energi bener-bener ngaruh banget dari yang pembicara yang misalkan awalnya itu tuh dia tuh langsung nge-guide semua audiens kayak misal ya, aku kasih contoh. Kayak kalau contoh event ya, event di acara non formal. Nah, kalian bawainnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Coba ekspresi dengan kayak gitu, pembawaan seperti itu otomatis ke audiens kayak gimana? Kayak mau mau happy tapi nanggung gitu kan? Kayak karena dari si pembawanya juga kayak dia tuh nggak ngerangkul gitu loh, kayak bener-bener nggak gitu ke kita tuh. Nah, kalau misalkan kita pakai teknik yang lain, contoh kita pakai contoh energi dulu ya. Aku bakalan contohin pentingnya 30 detik pakai di opsi yang energi. Kalau kita pakai energi nih, aku kasih contoh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, coba yang teman-teman rasain itu pasti bakal beda sama yang tadi aku kasih contoh. Dan itu vibes-nya ke kita bener-bener beda. Itu artinya energinya kita terkoneksi sama audiens. Secara tidak langsung, aku percaya mereka tetap akan ngerasa lebih nyaman. Nah, itu sebabnya energi itu sebetulnya menjadi titik utama untuk membuat rasa nyaman kepada audiens, teman-teman. Yang kedua tentang ekspresi. Ya, kalau tentang ekspresi, kalian nggak wajah yang membahagiakan gitu ya, walaupun kalian ada masalah. Terus kayak Kak Aisyah nih, aku kasih contoh Kak Aisyah ya. Kalau teman-teman ada yang on cam, aku pasti bakal nge-notice nih. Nah, ketika Kak Aisyah membawakannya sambil senyum, bener-bener yang sambil ngerangkul orang gitu ya, kayak kayak tadi nih, "Halo, selamat malam teman-teman semua." Itu bagus banget Kak Aisyah sudah menampilkan dengan cara energinya udah dapet, ekspresinya udah dapet. Otomatis ketika kita membawakan sebuah materi di depan umum atau mungkin kita berpresentasi, aku yakin di depan, founder misalkan ya atau klien apapun, mereka akan terfokus sama kita. Karena kunci utamanya di dalam 30 detik pertama itu adalah energi sama ekspresi. Itu yang paling penting teman-teman. Kita cuma terfokus hanya boleh di next slide ya. Nah, kita hanya terfokus ketika berbicara itu hanya menyampaikan materi aja. Ya kan? Kita cuma fokusnya ke materi, penyampaian aja. Tapi kalian nggak memikirkan bagaimana sih apa yang dirasakan oleh audiens atau feelingnya. Kita harus merasakan feelingnya audiens. Boleh minta tolong operator minta tolong di next slide ya. Nah, benar-benar harus bisa merasakan feelingnya. Nah, ini itu ya pentingnya energi, ekspresi, dan suara. Kita cuma terfokus untuk menyampaikan isi materi kita. Tahu nggak sih guys ya, di dalam sebuah presentasi atau berbicara, kalau kita cuma fokus menyampaikan ilmu aja, nggak ada artinya loh. Kalian udah susun dengan sangat baik isi materi kalian, tapi ketika
audiens nggak ada sedikit pun ngebekas gitu ya di dalam situasi seminar itu atau saat momen itu gitu, nggak ada sedikit kesan yang tersisa di dalam hatinya audiens, otomatis ilmu kalian tuh nggak kerasa, bukan tidak berguna atau sia-sia ya teman-teman ya, tapi bener-bener kayak keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu mubazir banget ya enggak. Nah, makanya ketika kita menyampaikan sesuatu, kita jangan coba deh, kita menjadi orang yang jangan terfokus apa yang mau kita bicarain. Tapi coba kita terfokus untuk ngerasain dulu mereka dulu ya, ngerasain feelingnya mereka, baca situasi panggung, sehingga itu bakal bikin kita lebih percaya diri. Nah, selain energi, selain tadi tentang ekspresi, itu kita pecah lagi nih teman-teman ya. Tadi energi berbicara itu ya, rasa semangat itu mempengaruhi vibes-nya kita. Terus ekspresi wajah juga benar-benar mempengaruhi ketika kita ekspresi wajahnya sambil marah gitu kan, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak apa sih kalian ngajak ribut ya gitu. Kan nggak banget ya di depan umum terus kita menciptakan citra yang sangat tidak baik, itu tuh nggak banget gitu. Nah, jadi sangat mempengaruhi. Terus yang ketiga itu ada di suara dan intonasi. Ketika teman-teman sudah punya energi yang bagus ya, sudah memiliki ekspresi wajah yang sangat-sangat bisa merangkul gitu ya, ekspresi wajahnya merangkul audiens, tapi ada satu titik di mana suara dan intonasi teman-teman itu tidak ada indah-indahnya lah kata kita ya. Kan kalau nyanyi itu tidak hanya nyanyi ya teman-teman ya, yang suaranya diindah-indahin. Tapi ketika kita berbicara, sebetulnya itu sangat wajib suara kita diindah-indahin. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mempersiapkan dua tadi, energi bagus, ekspresi bagus, tapi nada kita flat. Aku kasih contoh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan selamat bergabung di sesi kali ini. Nah, itu muka dapat, ekspresi dapat, energi dapat, tapi suara intonasi nggak dapat. Dia flat. Titiknya nggak tahu di mana, komanya nggak tahu di mana, penegasan kalimatnya nggak tahu di mana kita harus menggunakan nada dan intonasi untuk menginformasikan, di mana kita harus menggunakan nada dan informasi untuk menghimbau, di mana kita harus saklek, harus tegas. Kalau ini nggak boleh dilanggar loh. Ini sebuah aturan yang ada di dalam sebuah acara. Jadi kalian menyampaikan tata peraturan gitu kayak SOP gitu di acara kan suka ada tuh ya di antara beberapa event. Terus kalian menyampaikan itu kan nadanya beda lagi, intonasinya beda lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah bisa membedakan 3 ini aja, insya Allah aku percaya kalian akan menjadi center of event tersebut. Karena yang bagus ya teman-teman ya, kita harus bisa meminimalisir fokusnya orang ke kita yang ada di depan. Termasuk kalau menjadi MC, termasuk menjadi moderator, termasuk narasumber apalagi. Kalau misalkan lebih banyak orang yang tidak memperhatikan kita, itu bukan suatu kegagalan kita teman-teman. Karena kan kita tidak bisa mengendalikan orang-orang ya untuk tetap fokus. Bisa jadi mereka ada urusan, ada kabar apa yang lebih urgent daripada acara itu. Tetapi kalau misalkan tingkatnya itu hanya sedikit persentasenya, itu berarti bukan kesalahan kita. Tapi kalau misalkan lebih banyak orang terfokus dengan urusan masing-masing di kursinya masing-masing, itu artinya ada sesuatu yang salah di diri kita. Dan ini kesempatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu ya, teman-teman ya, dicatat ya. 3 poin utama ini. Oke, next slide. Nah, setelah teman-teman nanti udah fokus di titik 3 ini, kenapa aku mengaitkan dengan psikologi komunikasi? Karena teman-teman, kebetulan aku di sini ilmu komunikasi dan aku bakal pengen sharing nih sama teman-teman. Ternyata kalau berbicara itu kita tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi bagaimana caranya kita bisa meresapi kata-kata itu dan menyampaikannya dengan isi hati. Sehingga apa yang kita sampaikan dari hati itu sampai ke hatinya audiens juga. Nah, makanya dikaitkan dengan prinsip psikologi komunikasi. Ada 3 sebetulnya ya, kita harus memahami peran komunikasi secara nonverbal nih teman-teman. Yang pertama itu ada komunikasi yang nonverbal. Di mana nanti teman-teman itu tuh ya mencakup dalam artian ekspresi wajahnya, gerakan tubuhnya, body language, ada juga intonasi suara yang dimana ini tuh memberikan makna yang lebih ketika kita menyampaikan sesuatu daripada kata-kata. Karena 3 poin yang tadi di awal yang aku sebutin itu lebih
penting sebetulnya dari apa yang kita sampaikan. Kita fokus dulu deketin emosionalnya audiens, baru kita bisa menyampaikan apa yang mau kita maksud. Supaya ketika pendekatan emosionalnya udah dapet nih sama kita yang di depan, mau MC, narasumber, mau moderator, udah dapet nih, kita udah klik nih, udah nyaman nih di acara ini untuk memperhatikan kita. Nah, kalau misalkan dia sudah ngerasa nyaman, pasti apa yang kita sampaikan bakal masuk ke dalam telinganya mereka, bukan keluar lagi, tapi justru malah benar-benar dikit, mungkin suatu saat sedikit demi sedikit mereka akan mencoba apa yang kita sampaikan. Nah, itu suatu keberhasilan kita nih teman-teman. Jadi itu tuh sebagian dari hal-hal yang lebih penting daripada apa materi yang kita siapin. Ya. Nah, selanjutnya ada di bagian pentingnya berekspresi yang tadi ya. Kalau misalkan kita berekspresi gitu, itu tuh dapat menciptakan suatu emosi dan juga membangun rasa kepercayaan. Jadi ketika ekspresinya kita itu tuh bener-bener kayak ada penegasan, ada apa, itu tuh otomatis audiens kayak jadi percaya sama kita. Jadi nggak ragu-ragu gitu loh teman-teman. Makanya orang yang dibilang kayak, wah dia mah sudah profesional, dia mah udah expert di bidangnya, itu bukan karena jam terbang dia aja yang tinggi teman-teman. Bisa jadi mereka mungkin baru merintis ya, baru merintis beberapa event atau kegiatan yang dimana itu di passionnya dia, personal brandingnya dia baru dapat beberapa event gitu. Tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu secara profesional, otomatis kita dilihatnya expert di bidang kita. Karena apa? Ekspresinya kita, intonasi nada kita, dan energi kita, itu bikin orang merasa percaya sama apa yang kita punya. Merasa percaya dengan pengalaman-pengalaman yang kita kasih. Itu satu hal yang lebih penting juga di antara yang tadi tiga itu. Nah, yang terakhir dampak suara. Kenapa aku bilang kok dampak suara, intonasi benar-benar berpengaruh kita, teman-teman? Kalau misalkan intonasi dan nada bicara kita itu ya, yang dimana itu kan bisa menciptakan persepsi audiens nih teman-teman. Ya, menciptakan persepsinya audiens dan ini akan mempengaruhi kepesan yang kita sampaikan. Sehingga ketika misalkan suara kita hangat ya teman-teman ya, kita menyambut teman-teman kayak selamat pagi teman-teman atau selamat malam, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku seneng banget hari ini ketemu sama teman-teman semua. Itu menandakan suara intonasi kita ya, nada bicara kita dan apa yang kita sampaikan di awal itu sudah mengapresiasi, memvalidasi dan memberikan sebuah rasa nyaman kepada audiens. Mereka ngerasa disambut secara hangat. Makanya itu penting banget di bagian pembuka tuh benar-benar penting banget. Nah, setelah itu, ketika efek dari itu apa efeknya nih? Akan tercipta nih suasana yang lebih positif yang mendukung komunikasi antara aku atau misalkan teman-teman ketika menjadi pembicara, MC dan sebagainya kepada audiens. Dan itu benar-benar mempengaruhi ya teman-teman ya. Efeknya itu benar-benar bakal jadi lebih semangat, lebih aware lagi sama kita. Dan alhasil mereka nyaman kalau mau aktif dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, boleh di next slide ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh berarti aku tuh mau jadi pemateri di next agenda, kalian jangan fokus ke materi aja teman-teman, tapi coba siapkan secara emosionalnya kita sendiri gitu ya, ketika ada di depan. Nah, percuma kalian udah siapin matang-matang materinya, kayak gitu. Nah, terus tadi aku pecah lagi nih ya, hal yang harus teman-teman ketahui adalah ketika kita ketika kita berbicara tentang psikologi komunikasi, itu sebetulnya ada 3 pembagiannya nih teman-teman ya. Jadi sebetulnya orang yang ada di depan, the center of event itu, entah MC, entah narasumber, fasilitator, atau misalkan moderator, ketika mereka ada di depan umum, secara tidak langsung mereka tuh memberikan beberapa dampak gesturnya kita kepada audiens teman-teman. Nah, yang pertama itu ada di neuronnya, di neuron atau cermin. Neuron cermin. Kenapa kok aku bilang neuron cermin? Jadi ketika ada energinya kita di depan yang memberikan efek itu tuh jadi dia tuh kayak pantulan cermin gitu loh teman-teman. Kita yang ada di depan kan mantulin energi nih, ya, mantulin energi ke si audiens. Ketika energi kita tersampaikan, otomatis mereka itu tuh mantul lagi ke kita. Nah, jadi sistemnya psikologi komunikasi tuh kayak gitu teman-teman, cara kerjanya.
dia bener-bener mantul. Makanya dia tuh ibaratkan cermin, energinya tuh bener-bener ngalir. Nah, yang pertama, kita ambil contoh itu di ketika melihat ada audiens yang justru meniru apa yang kita lakukan. Ketika misalkan dari audiens itu meniru dari ekspresinya, ya setelah ini nih, misalkan ya setelah acara ini, teman-teman ada yang coba menirukan ekspresinya Kak Aisyah, aku, dan kakak-kakak Kak Syajihan, dan Kak Syidik, atau Kak Ali. Nah, itu benar-benar yang ketika mereka meniru apa yang kita sampaikan, apa yang gestur kita lakukan, mereka ngerasa nyaman, percaya juga ke kita, trust juga. Nah, itu artinya audiens sudah menerapkan neuron cermin, psikologi komunikasinya di bagian proses peniruannya. Contohnya lagi, ada selebgram. Selebgram mereka kayak mereka menciptakan gerakan-gerakan di TikTok, ya gaya-gaya TikTok gitu, kayak velocity dan sebagainya. Kan pasti akan ada orang awal nih yang menciptakan ya. Ada seseorang yang menjadi pencetus gerakan velocity, lalu kemudian diikuti-ikuti nih sama setiap negara. Nah, itu artinya mereka ada melalui tahap proses peniruan. Nah, itu psikologi komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dari dampak emosionalnya nih, teman-teman. Kalau misalkan dari proses peniruannya ini, kira-kira dampak emosionalnya tuh apa sih? Nah, ketika misalkan audiens sudah meniru ya, melakukan peniruan ini, akan mengubah suasana hati audiens nih, teman-teman. Jadi otomatis nanti akan ada yang namanya peningkatan keterlibatan dari audiens. Nah, yang dimana ini menjadi sebuah penampilan pembicara atau kita yang ada di depan itu bakal lebih efektif, bakal ngerasa lebih nyaman lagi, lebih menarik, dan lebih memperhatikan teman-teman. Nah, akhirnya kayak yang tadi aku sebut, kayak aku menotis Kak Aisyah, aku menotis Kak Syajihan, Kak Syidik, ya, Kak Aisyah, Kak Anita, Kak Ali. Nah, itu benar-benar yang namanya aku memberikan neuron cermin ke kalian sehingga itu bisa memantul ke aku juga. Nah, itu harapannya menimbulkannya positifnya ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu impact dari neuron cermin itu apa sih? Koneksi yang kuat teman-teman. Ketika misalkan teman-teman sudah ada koneksi yang kuat ya sama audiens, otomatis mereka tuh akan memahami mekanismenya kita, memahami mekanisme dari neuron cermin itu, yang dimana kita yang di depan itu bisa memanfaatkan kekuatan emosional dalam presentasi kepada teman-teman, bisa menciptakan kedekatan lagi, sehingga bisa ada teman-teman yang berani kayak, yuk coba tanya yuk. Nah, kalau misalkan ada praktik mini, mereka berani angkat tangan. Nah, yang tadinya malu-malu terus mereka jadi berani untuk praktik, itu artinya mereka sudah melalui tahap neuron cermin. Kayak gitu. Nah, boleh next slide ya. Kalau misalkan dari teman-teman udah ada yang mau ditanyain, boleh langsung di drop aja di kolom chat, nggak apa-apa kok. Nanti kita baca satu-satu. Syukur-syukur nanti kalau ada yang mau tanya, boleh nih ya, langsung on mic, boleh banget. Nah, kita next lagi ya ke bagian penularan emosi. Tadi neuron cermin, sekarang kita ke penularan emosi. Di penularan emosi ini kita harus paham nih teman-teman, gimana kekuatan emosi itu bekerja. Karena emosi pembicara itu memiliki pengaruh yang sangat kuat kepada audiens. Ketika pembicara menampilkan semangat, ya, audiens itu bakal cenderung bisa ngerasain, dan energinya itu tuh bener-bener yang kayak jadi meningkatkan perhatian dari audiens ke kita. Dan ini akan mempengaruhi perjalanan presentasi kita dengan audiens itu lebih efektif. Terus gimana nih kalau dengan penilaian sosialnya? Nah, kalau penilaian sosialnya itu audiens bisa nih melakukan kayak feedback nih ya buat ke kita ya, ketika kita bisa melihat kayak berdasarkan ekspresi dan tadi nada itu ya, nada pembicara yang ada di depan, otomatis ketika kita menjadi seorang pembicara, menyampaikan emosi yang positif, audiens pasti lebih mungkin merespon dengan antusiasme dan minat yang sama. Alhasil, goals-nya teman-teman yang gabung di dalam seminar sekarang ini akan tercapai, termasuk goals-nya aku. Goals teman-teman masuk ke sini adalah tujuannya akan ada harapan peningkatan gitu ya. Ketika nanti ditampilkan, ketika dipraktikkan di dunia nyata, di kegiatan teman-teman, dan goals-nya aku di sini sharing ke teman-teman adalah ingin membantu, ingin menyemangati bahwa teman-teman tuh bisa loh.
Nah, ini yang ada di dalam dampak penularan emosinya, teman-teman. Proses yang kedua tuh, di bagian penilaian sosial. Lalu, dari semua itu akan tercipta apa nih? Terciptalah suatu hubungan yang positif. Nah, hubungan positif ini terbangun dari energi dan emosi yang tadi, teman-teman. Di mana ketika misalkan ini sudah tercipta atau positifnya itu menciptakan suatu hubungan antara pembicara dengan audiens. Nah, ketika itu juga pembicara atau kita yang di depan itu mengekspresikan perasaan itu lebih otentik ya, dan audiens itu bakal ngerasa lebih kayak di apa ya, di kayak kita tuh udah kenal gitu loh, kayak bener-bener seakan-akan kita terhubung dan kayak nggak ada gap. Kita tuh, aku sama teman-teman yang ada di dalam Google Meet ini kayak nggak ada batasan. Kita yang tadinya nggak kenal, tapi karena dengan cara pembawaan kita yang mungkin dari awal sudah dihangatkan, kita ngerasa kayak, iya aku lagi ngobrol sama temenku loh. Nah, itu goals-nya kita. Sehingga otomatis ini menjadi suatu investasi dalam pesan yang disampaikan. Jadi teman-teman nggak terpaku sama teks gitu. Makanya kalau misalkan materi cukup dibuat poin-poinnya aja, tapi coba dekatkan lagi emosionalnya. Itu akan menjadi kunci utama materi yang kita sampaikan lebih efektif dan lebih cepat tersampaikan. Ya. Nah, boleh next. Itu semua ya teman-teman. Jadi proses yang awal itu tadi neuron cermin, yang kedua itu ada di penularan emosinya. Nah, yang terakhir ada di aturan 30 detik. Ini yang inti nih teman-teman. Sebetulnya semua inti ya. Kalau yang tadi aku menyampaikannya di bagian pengantar dulu. Nah, sekarang ini kita masuk ke tips and triknya nih, aturan 30 detik. Nah, gimana nih caranya kita bisa membangun, kan tadi yang aku sampaikan kayaknya panjang banget ya, gitu. Kayaknya cukup bikin pusing. Nah, tapi gimana nih, dengan semua yang aku sampaikan, itu bisa kita ambil keputusan dalam 30 detik di awal. Bayangin, sepanjang yang tadi aku jelasin, hanya dibungkus gitu ya, dalam 30 detik. Kebayangkan? Nah, berarti gimana nih caranya, metodenya? Aku kasih tips nih teman-teman. Yang pertama kita scan ya. Nah, scan kayak gimana nih? Scan yang dimaksud di sini itu adalah kita sebagai pembicara, MC moderator, atau misalkan narasumber, fasilitator, itu coba kita amati dulu audiens. Ini ya, selama 30 detik. Kalian amati secara cepat. Amati selama 3-5 detik udah cukup lah. 3-5 detik pertama, kemudian coba kalian pahami lagi ketika kalian sambil mengamati, syukur-syukur mengamati sambil dipahami audiensnya itu ya. Jadi mengamati audiens sekeliling, terus 3-5 detik, itu kalian coba pahami bagaimana suasana hati mereka sebelum kita berbicara. Teman-teman bisa kok ngedeteksinya. Kita nggak bisa tanya, tapi kita bisa merasakan. Melihat dulu dalam merasakan. Caranya gimana? Ketika 3-5 detik ya. Nanti aku kasih contoh dari pembukaan nih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman di sini sehat walafiat ya. Coba dong aku pengen denger. Nah, itu tuh sebetulnya kalimat aku sambil mengamati audiens. 3-5 detik. Mengamati audiens, setelah mengamati audiens, di situ aku ngeliat nih, aku senyum nih ngeliat audiens. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semua ya di dalam sini ya. Nah, aku pengen tahu dong perasaannya kalian hari ini kayak gimana nih ya, skalanya. Itu aku melihat. Nah, ketika kita melihat ekspresi audiens, ada yang bad mood dan lain sebagainya itu pasti banget. Nah, di situ ada kesempatannya kita untuk mencari tahu hal apa yang harus kita lakukan setelah ini ketika melihat audiens yang bete kayak gitu. Masuklah ke tahap kedua. Setelah kita scan ya, kita udah lihat-lihatnya situasi suasana hatinya audiens, masuklah ke bagian match. Match-nya itu adalah menyesuaikan. Gitu teman-teman. Aku atau teman-teman semua yang ada di depan, nanti kalian coba menyesuaikan energi dan gaya bicaranya dengan suasana ruangan gitu. Kalau misalkan ada yang misal ya, kita melihat di dalam ruangan, seisi ruangan lebih banyak orang yang galau daripada orang yang semangat. Nah, itu sering loh terjadi. Akhirnya apa coba? Suasananya tuh kayak ruangannya tuh krik-krik kan. Nah, gimana caranya nih kita bisa mengubah suasana yang krik-krik jadi mereka lebih hidup lagi? Aku kasih contoh.
ketika misalkan ada suasana seperti itu, pembawaannya kita jangan so asik sendiri artinya ya. Kalau misalkan kita harusnya so asik sebetulnya. Tapi kalau misalkan suasananya tidak mendukung kan kita nggak mungkin so asik sendiri ya. Nanti orang malah ngerasa kayak apaan sih lu gitu. Nah, diubah caranya. Kalau di suasana seperti itu berarti teman-teman pendekatannya adalah coba dong teman-teman, kayaknya aku lihat di sini kayaknya lagi pada galau ya. Coba dong diceritain dong apa sih yang dirasain. Siapa tahu nih aku di depan bisa bantu. Kan itu kayak sebetulnya memperhatikan suasana mereka, bertanya tuh tujuannya untuk kita tahu kita tuh harus ngapain. Tapi kan nggak mungkin ya kayak kita kamu kenapa sih lagi bad mood ya, kan nggak mungkin di depan. Tapi kita jadikan sebuah materi. Coba dong share dong, misalkan Kak Anita nih lagi galau ya, terus aku tuh kayak coba dong Kak Anita kayaknya aku lihat itu tuh kayaknya lagi galau-galau ya, ada apa nih, boleh dong di share, atau misalkan barangkali atau apa, nah pendekatannya kayak gitu. Jadi biarkan mereka tuh speak up, otomatis mereka akan kayak terluapkan feeling yang nggak nyaman ya, nanti mereka lebih nyaman lagi ngikutin materi gitu. Itu untuk mematchkan ya teman-teman ya. Itulah pentingnya kalau di pembukaan kita lebih ngedeketin dulu audiens. Nah, baru setelahnya kita deliver. Setelah merasakan semua koneksinya, nah kita udah mulai bisa berbicara nih teman-teman. Secara percaya diri dan secara fokus. Dan ice breaking tadi aku baca, coba nih di pembukaan harusnya ada apa? Tadi aku kalau nggak salah ada baca ice breaking dulu nih Kak gitu ya. Tidak salah dan bukan berarti itu full 100% benar. Karena ice breaking itu bisa kita tempatkan di awal, bisa ditempatkan di tengah-tengah, bahkan bisa di sesi terakhir ketika mau ditutup. Nah, gimana caranya kita bisa mendeteksi? Kita melihat audiens lagi. Sekiranya situasi sudah tidak kondusif, udah mulai males dengerin, udah mulai kayak ngantuk lah, pergi gitu ya, terus kayak bolak-balik ruangan atau live gitu. Misalkan di luar virtual ya teman-teman ya. Nah, otomatis kan ke kitanya jadi keganggu ya gitu. Nah, disitulah kuncinya teman-teman. Kita ambil nih trik untuk ice breaking dulu. Suasananya biar apa? Encer lagi, cair lagi. Kayak gitu. Jadi, ice breaking itu tidak harus selalu dilaksanakan di bagian awal, bisa di bagian tengah, bisa sebelum kita tutup. Karena tujuannya adalah untuk mencairkan suasana dan memberikan rasa nyaman lagi. Kayak gitu. Nah, tapi yang memberikan kesan baik itu dan nyaman adalah dengan cara pembawaannya kita. Oke? Nah, itu aturan 30 detik metodenya. Ya, semoga kebayang nih teman-teman. Oke, next Kakak. Sekarang kita masuk ke tahap yang scan ya. Kita telusuri lagi nih teman-teman. Scan itu tidak hanya sekedar kita mengamati ekspresi wajah, tapi juga bahasa tubuh mereka dan suara serta energinya mereka. Kalau suasana tidak kondusif, kalian dekati dengan cara ice breaking. Tapi kalau misalkan suasananya sangat nggak kondusif karena mereka galau banget, jadi percuma diadain ice breaking, yang ada malah nggak berjalan kan, malah pasif. Berarti coba kalian dekati dengan dikasih mic, biarkan mereka berbicara. Itu ngaruh banget teman-teman ya. Itu di tahap scan. Boleh di next lagi Kakak ya, di next slide. Nah, yang kedua itu ada di bagian thank you Kak Sidik. Nah, teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh langsung di drop aja di kolom chat. Nah, yang kedua itu ada di menyesuaikan energi nih, teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa menyesuaikan gaya bicaranya dengan audiens, otomatis teman-teman bakal lebih ngerasa dekat. Ketika kita melihat, wah ini anak-anaknya atau misalkan orang-orangnya tuh, mereka tuh lebih kalem, lebih tenang. Pendekatannya kalau kita bawanya dengan cara kaku, berarti nggak bakal masuk nih. Oh, berarti aku ganti nih, caranya lebih humble lagi. Nah, kayak di situasi sekarang ini, kalau aku menyampaikannya dengan cara formal, kaku, otomatis apa yang aku sampaikan ke teman-teman nggak bakal nyampe. Teman-teman juga bakal boring. Nah, itulah pentingnya untuk menyesuaikan energi nih, teman-teman ya. Terus yang kedua juga balik lagi ke ekspresi wajah. Wajah kita harus mendukung sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Yang terakhir juga dengan gaya bicara. Teman-teman tidak perlu mengikuti orang lain gaya bicaranya kayak gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencoba misalkan kalian ada role model nih, pasti akan ada role model ya. Terus kalian tuh kayak, coba deh, aku mau nyobain gaya dia deh. Nggak apa-apa banget.
Kalau di tahap awal, aku juga gitu kok teman-teman. Di tahap awal aku mencoba cari role modelnya, terus penyampaiannya kayak gimana yang nyaman, aku coba praktikkan. Nah, baru setelah aku praktikkan, oh ternyata rasanya gini ya, tapi aku nggak mau versi orang itu. Aku pengen punya versi sendiri. Nah, setelah aku mendapatkan role model, aku nyaman ya dengan role model ini, barulah setelah itu coba deh, aku pengen pakai versi diriku sendiri, kayak gitu. Nah, jadi ketika kita udah punya role model, jangan kita plagiarisme full ke role model itu. Tapi coba kita kembangkan lagi. Oh, kita udah punya role modelnya, kita jangan tiru dia, jangan jiplak dia. Tapi coba kita kembangkan lagi versi kita. Itu yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Sehingga suasananya bakal lebih ngalir lagi. Itu ya, boleh next slide lagi. Nah, tuh diingetin sama adminnya tuh. Kalian jangan lupa screenshot nih, teman-teman, buat absen ya. Aku balik lagi ke kategori emosinya. Tadi aku nyebut kayak harus pendekatan emosional, pendekatan emosional. Nah, pendekatan emosional itu sebetulnya kayak gimana sih? Yang pertama, teman-teman, ini kita bagi menjadi 3 di psikologi komunikasi. Yang pertama ada warm, yang kedua ada cold, yang ketiga ada skeptical. Yang warm itu dimana audiens itu sifatnya ya, sifat audiens itu adalah hangat dan terbuka. Yang dimana pada umumnya mereka lebih responsif, teman-teman. Ya, lebih responsif, dan kita tuh bisa menggunakan ceritanya kita secara emosional untuk menghubungi ya antara apa yang aku rasakan dengan audiens, sehingga itu akan membangun sebuah ikatan yang lebih kuat dalam presentasi kita. Itu karakteristiknya audiens yang pertama, ada di warm. Dia bener-bener kayak nyambut kita banget dari awal tuh, kayak bener-bener, iya halo kakak, ibaratnya gitu ya. Kayak dia tuh yang lebih excited daripada kita sebagai pembicara. Itu berarti karakteristiknya dia audiensnya warm. Nah, yang kedua ada cold. Kalau cold itu dia tuh lebih pasif. Ini tantangannya, teman-teman. Tantangan banget ketika kita berbicara, bertemu dengan audiens yang pasif. Kita tidak menyatakan bahwa orang itu berarti introvert ya, enggak. Karena terkadang yang menjadi seorang pembicara juga introvert kok banyaknya. Karena tanggung jawab, dia harus menjadi seorang yang harus bisa menyesuaikan keadaan. Nah, makanya aku tidak menyatakan bahwa audiens yang cold berarti dia introvert. No. Mungkin dia hanya merasa pertama masih membaca situasi, masih beradaptasi, dan dia masih belum merasakan titik nyaman di situ. Nah, itu alasannya karakteristik yang kedua dari audiens itu adalah cold atau pasif, dingin gitu. Terus mungkin ini tuh kayak nggak menunjukkan minat ya teman-temannya, kayak mukanya tuh flat-flat aja, bete, kayak kita ketawa, tapi yang lain pada ketawa pas ice breaking, dia flat sendiri kayak nggak ketawa. Itu tuh tantangan banget gitu. Nah, yang dimana situasi ini tuh kita bisa coba kecil-kecil aja gunakan humor. Nggak apa-apa, walaupun kita so asik sendiri gitu ya, nggak apa-apa kita coba gunakan humor kecil-kecilan yang ringan aja, supaya bisa menarik perhatian dari dia, ya, sehingga bisa mengembangkan lagi dan membangunkan dan juga mendengarkan minatnya mereka kepada topiknya kita. Itu karakteristik audiens kedua. Yang terakhir ada di skeptis nih teman-teman ya, dimana audiensnya itu skeptis itu dia tuh lebih cenderung terhadap argumen ya, lebih banyak komplain kayak gitu. Jadi kayak lebih banyak menuntut kita untuk menggunakan data, logika yang kuat. Dan ini tuh kita bisa loh menjelaskan secara trust ya. Makanya kita harus pede, harus percaya diri supaya kita memberikan trust ke audiens yang memiliki karakteristik skeptikal. Karena mereka akhirnya tuh menjadi rasa yakin ke kita juga, dan mereka tuh akan menunjukkan rasa kepedulian ke kita karena kita memiliki dasar yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membentuk pernyataan. Biasanya karakteristik audiens kayak gitu. Teman-teman harus memahami 3 karakteristik audiens ya. Metode tadi udah aku spill. Nah, yang ketiga kalian harus bisa baca audiens. Karena ketika 2 sampai 5 detik di awal itu teman-teman harus bisa menentukan ini kira-kira audiensnya ada apa aja. Sehingga itu menentukan nanti teman-teman cara ngebawainnya kayak gimana. Oke? Nah, boleh next lagi ya. Kakak. Nah, ini ada di
sekarang ini yang ditunggu-tunggu nih teman-teman, ada di latihan membaca emosi dalam 5 detik ya. Yang pertama, ada di bagian amati ekspresi. Kita harus mengamati wajahnya audiens dalam hitungan detik. Dalam 5 detik ini, kita sudah harus bisa mengamati ekspresinya audiens, menganalisis energi, di mana mereka harus bisa merasakan energi, kita juga harus bisa merasakan energi yang muncul dari audiens. Yang terakhir, gimana caranya kita bisa menanggapi secara dinamis. Kita benar-benar bisa membawakan gestur-gesturnya kita, kalimatnya kita, itu disesuaikan dengan gaya bicaranya mereka berdasarkan reaksinya audiens. Kalau misalkan mereka harus dibawa lebih friendly banget gitu ya, kita harus beradaptasi sama mereka. Kalau misalkan dia harus ngerasa dipakai humor-humor, kita dekati dengan humor-humor receh. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang paling ditunggu-tunggu itu nanti ada di slide terakhirnya, itu mah nanti aja. Sekarang aku kembalikan ke Kak Aisyah. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Tepuk tangan virtual dulu dong untuk Kak Sonianya. Atas pemateri yang sangat mencerahkan banget nih teman-teman. Sekarang kita masukin sesi yang paling dinanti-nanti nih, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin timbul rasa pertanyaan, bisa tolong diketik dan sebut namanya dan pertanyaannya teman-teman. Udah banyak yang nanya nih Kak Aisyah nih, boleh dipilih dan boleh on mic. Syukur-syukur semua bisa kejawab, amin lah. Dari Kak siapa dulu nih kira-kira nih? Kak Muhammad, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatan. Kak, saya mau tanya bagaimana mengatasi mood yang kadang sedang tidak baik-baik saja, tapi kita itu harus Kak Muhammad. Kayaknya jaringan deh Kak Aisyah deh, tapi aku paham maksudnya Kak Muhammad kok. Mau langsung dijawab atau langsung ke pertanyaan selanjutnya, Kak? Boleh Kak, aku langsung jawab aja. Silakan, Kak Sonia, dipersilakan. Oke, kalau secara ini ya, garis besarnya, kayaknya aku sering dapat pertanyaan ini nih sih, makanya aku kayaknya kebayang sih pertanyaannya Kak Muhammad. Gimana caranya kita bisa mengendalikan mood ketika kita harus tampil? Ya, intinya itu kayaknya. Nah, kalau salah boleh dikomen ya Kak Muhammad ya. Kalau misalkan dari Kak, betul cara sekali, kita... Kak. Ya, betul Kak Muhammad? Iya, Kak, iya, Kak. Oke. Kalau misalkan gimana sih caranya kita mengendalikan mood? Nah, ini teman-teman tantangannya ya. Ngaruh ke psikologi komunikasi. Ketika kita punya masalah, ketika kita lagi menghadapi masalah ya, mungkin kita di hari yang sama 5 menit sebelum acara kita mendengarkan sesuatu yang itu justru mengganggu konsentrasinya kita. Sedangkan kita harus tampil di depan umum. Terus gimana nih caranya kita bisa mengendalikan? Yang pertama, Kak Muhammad dan teman-teman bisa fokus hanya untuk di sesi itu aja, di sesi event aja. Kita belajar mengendalikan emosi, kita belajar untuk gini, fokusnya kayak aku tuntaskan satu-satu. Pembicara yang baik adalah ketika dia bisa mengendalikan emosi secara bijak. Jadi, ketika kita ada masalah, jangan kita seret masalah itu. Kita keep aja dulu. Kalau mau dianggap lupa, lupa aja dulu, nggak apa-apa.
untuk sementara, selama jalannya event berlangsung. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan bisa tetap fokus ketika lagi nyampein materi? Nah, bisa jadi di beberapa orang kalau di awal-awal mereka masih terbawa emosi. Mereka jadi lupa, mereka nggak mood. Nah, terus gimana caranya kita ngendaliin diri? Ketika kita mendapatkan masalah, coba Kak Muhammad dan teman-teman untuk melakukan refleksi diri dulu, lebih tenangin diri dulu. Setelah refleksi diri, nanti Kak Muhammad tenangin diri, lalu kemudian Kak Muhammad coba terfokuskan untuk menuntaskan yang saat ini lagi mau nih Kak, yang lagi mau dilakukan. Kak Muhammad benar-benar fokusnya, aku lagi mau menyampaikan materi, dan aku harus fokus ke sini, aku harus profesional. Percayalah Kak, dengan Kakak memberikan kalimat itu, pesan itu ke diri sendiri, itu menjadi sugesti ke kita, menjadi aliran ke kita, ya, ke diri kita, ke pikiran kita. Alhasil apa? Kalian nanti coba terangin contoh ya, aku sering banget di posisi kayak gini nih Kak. Jadi ketika ada di situasi kayak gitu, aku berusaha tenangin diri, aku tarik nafas, ya, refleksi diri ketika mau tampil itu kita butuh sampai 10 detik Kak. Butuh 10 detik diulangi 3 kali atau sesuai kebutuhan. Setelah tarik nafas dalam, kalau masih belum memberikan efek, kakak bisa langsung minum. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti yang ada mengganggu fokus kakak. Dari masalah malah jadi gugup. Jadi nggak percaya diri lagi. Nah, setelah itu kakak tenangin diri lagi, kakak terfokuskan, coba hilangkan masalah-masalah itu, dikip dulu. Dikip dulu aja, kakak fokus lagi balik ke materi dan kakak coba latihan-latihan kecil lagi. Jangan dirasa-rasain, karena kalau misalkan kita kayak, gimana ya nanti, gimana, nah, overthinking itu yang harus dihilangkan Kak. Jadi dikip aja dulu masalahnya, terfokuskan dulu ke hal-hal yang lebih urgent dibanding masalah itu. Baru setelah itu, kita lanjutkan lagi, tuntaskan lagi. Jadi itu belajar pengendalian emosinya kita. Kayak gitu Kak Muhammad Ramadan ya. Kejawab Kakak? Iya Kak, makasih banyak Kak. Jadi intinya kita lebih lebih dominan belajar kecerdasan emosional kita Kak. Betul, betul Kak. Karena dibanding kita semua punya kemampuan kecerdasan berbicara, tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk mengendalikan emosional. Nah itu yang perlu Kak. Karena ada EQ sama IQ tuh. Nah EQ-nya yang harus kita coba kembangkan lagi. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, dengan senang hati Kakak. Silakan Kak Aisyah. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Amel nih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismatul Amelia. Nah, jadi pertanyaannya nih Kak, bagaimana sih cara membedakan antara audiens yang diam karena pasif dengan audiens yang diam karena sedang mendengarkan? Nah, kebetulan nih Kak, kan saya itu sering menjadi pemateri, terus sering memimpin rapat, dan juga sering menjadi MC. Namun saya juga bingung, gimana sih mereka paham gak sih apa yang aku katakan, atau mereka bosan gak sih, atau apa gitu. Jadi gimana sih cara membedakan mereka itu paham atau bosan, atau kayak mereka itu sedang mendengarkan, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Amel. Pertanyaannya bagus banget nih. Betul, kita suka kalau di awal-awal masih bingung ya, kayak ini orang-orang tuh bener nggak apa ya merhatiin kita atau sebetulnya cuma sekedar formal aja gitu ya, formalitas aja, ngamatin tapi nggak tahu ini tuh bener-bener ngamatin atau enggak, dengerin atau enggak. Nah, kalau misalkan kayak gitu di situasinya, cara ngebedain adalah dari gestur Kakak. Yang pertama, mata, ya aku akui mata itu dia nggak bisa bohong. Kak Amel mungkin sudah bisa melihat audiens dari secara mimik wajah, ekspresi. Tapi dengan kita senyum dan mata kita ini nggak ada isi, kosong, itu artinya dia hanya formalitas Kak Amel. Dan ini sering terjadi Kak. Mereka tuh kayak hanya, tapi matanya tuh nggak tahu kayak kepikir kemana. Nah, kayak gitu. Pertama, kakak coba amati dari mata. Mata nggak bisa dibohongi Kak Amel, asli ini mah.
ketika dia benar-benar ngamatin kita, mata itu akan kayak ada bobotnya. Jadi dia tuh bentukannya apa sih namanya, retinanya mata kita benar-benar membesar. Ketika mata kita membesar, itu artinya pikiran kita, stimulus dari otak dan ke gestur kita itu tuh bener-bener langsung terfokus ke kita. Jadi kelihatan banget dari mata kalau kosong atau misalkan dia tuh bener-bener paham dengan materi kita. Itu dari kontak mata. Makanya kalau misalkan kita menjelaskan ke audiens, kalau bukan seorang MC ya, kalau MC ya formal kan kita yang penting mah ngebacain gitu kan, nggak perlu terlalu fokus ke audiens tuh kayak gimana perasaannya. Tapi kalau misalkan di acara non formal, itu kita perlu banget nih, termasuk acara rapat tuh kayak Kak Amel, yang namanya memperhatikan mata, harus ada eye contact, itu pentingnya Kak. Eye contact itu benar-benar menandakan banget kita tuh kayak ini orang bener-bener merhatiin kita nggak? Kalau merhatiin itu retina mata kita tuh membesar Kak, sama kayak kucing. Ketika dia kayak apa, retina matanya kucing itu dia berubah menjadi jauh, itu kan dia jadi kayak bentukan ular gitu kan. Nah, kalau di manusia, ketika dia memahami kita, mendengarkan kita, retina mata kita akan jadi besar dan isinya tuh kelihatan, auranya tuh bener-bener jadi lebih padat Kak. Aku kasih contoh, ini kalau misalkan aku nggak apa ya, formalitas aja nanggepin Kak Amel misalkan ya, aku kasih contoh, perhatikan baik-baik mata aku ya. Sama kalau misalkan aku memperhatikan Kak Amel tapi aku paham sama pertanyaan Kak Amel atau penjelasan Kak Amel, aku sama ya senyum juga ya. Nih, perhatikan matanya dan ekspresinya, coba perbedaannya. Nah, jadi ketika tadi ya, kalau misalkan kita mengamati baik-baik, kita natap, tapi kayak nggak tahu pikiran kemana gitu. Nah, sama kayak yang, nah itu lebih berisi Kak. Itu cara ngebedainnya dari pertama eye contact. Nah, setelah dari eye contact, nanti kita coba perhatikan dari gesturnya dia. Kalau misalkan gesturnya dia tuh kayak lebih ke, ah ya 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 ya. Nah, kalau ya 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 ya, pam 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 pam. Nah, itu belum tentu dia paham dari cara penyampaiannya dia, dari gestur dia. Itu dari yang kedua, kita perhatikan dari gestur. Terus dari yang ketiga, kalau misalkan selain dari gestur dan eye contact, kita coba perhatikan dari cara dia apa ya ngomongnya Kak. Kalau misalkan Kakak Amel ragu ya, Kak Amel belum terlalu bisa ngebaca melihat eye contact gitu ya. Secara eye contactnya belum terlalu bisa ngebaca ini orang bener paham atau enggak, merhatiin kita atau enggak. Terus Kakak masih kesulitan ngebaca gestur, sangat dihalalkan Kak Amel bisa bertanya ke orang tersebut. Yang Kak Amel tuh penasaran, ini bener nggak sih dia tuh ngamati. Kayak gitu Kak Amel. Misalkan, ah, coba kalau Kak Amel perhatikan, kalau suka mimpin rapat, bisa jadi ada beberapa momen ada ketuanya. Nah, ketuanya itu pasti akan ngomong kayak, ada yang langsung nembak misalkan dosen ya, dosen kalau di penelitian atau di pengabdian, biasanya dia suka kayak, soalnya ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau dia langsung nembak kayak gitu, padahal di antara yang lain masih ada orangnya, bisa jadi dia ngelihat muka aku tuh kayak yang masih, hah, gitu. Kayak gitu Kak Amel. Jadi sangat dihalalkan Kak Amel bisa langsung tembak tanya langsung aja ke audiensnya kalau Kak Amel belum terlalu bisa langsung nerka-nerka ya, menghasilkan kesimpulan dari cara membaca kontak matanya sama gesturnya, itu nggak apa-apa. Tapi aku menyarankan Kakak, kenapa aku bisa menjelaskan seperti ini? Karena ketika aku mendapatkan materi tentang cara baca kontak mata, gestur, cara baca gestur orang, itu aku belum terlalu paham Kak, tapi aku mencoba mempraktikkan gitu ya. Aku coba tanya ke audiens, misalkan aku tanya ke Kak Shidi, ke Kak Karin gitu ya. Aku tanya gitu, kayak, Kak kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan? Nah, itu sebetulnya aku coba memperhatikan gestur dan eye contactnya Kak Karin, Kak Shidi gitu ya, Kak Chelsea, dari sebelum dia bertanya, kemudian dia baru speak up. Nah, dari situ aku bisa ngelihat perbedaannya. Kayak gitu Kak Amel. Tiga tahap itu. Semoga kejawab Kak Amel. Oke, terima kasih Kak Sonia. Dengan senang hati. Oke Kak, selanjutnya ini dari Kak Chelsea. Dipersilakan Kak Chelsea. Silakan Kak Chelsea.
Halo, Kak Chelsea. Ada kendala on mic kah, Kak? Kayaknya gitu ya. Kak Chelsea mungkin udah ada bisa. Kak Chelsea kalau terkendala nggak apa-apa Kakak. Boleh di kolom chat aja. Kasihan Kak Chelsea. Pertanyaannya bisa Oke, diteruskan. silakan Kak Aisyah. Mungkin bisa ke kolom chat dulu aja Kak Aisyah sambil nunggu Kak Chelsea pindah ke kolom chat. Sepertinya tidak ada ya Kak Chelsea. Di kolom chat ada sayangku. Sambil nunggu Kak Chelsea. Lanjut saja Kak, yang ada di kolom chat aja gimana Kak? Oke, boleh banget. Itu yang paling atas kayaknya dari Kak Sidik. Bener nggak Kak Aisyah? Aku langsung tunjuk aja Kak Aisyah ya, yang di kolom chat ya. Ada pertanyaan dari Kak Sidik. Mohon maaf izin bertanya, apakah solusi ketika audiens merasa tidak nyaman? Kalau audiens nggak nyaman itu tadi udah sempat ke-spill sama aku nih Kak Sidik, tapi nggak apa-apa, aku eh, apa ya, diulangi lagi ya jawabnya. Kalau misalkan situasi audiens ngerasa sudah nggak kondusif sama nggak nyaman, pertama kakak coba pakai pendekatan pertanyaan. Bisa dideketin dulu pakai pertanyaan gitu ya. Misalkan kayak ada yang mau ditanya nggak nih? Pakai lanjut aja sesi Q&A Kak. Coba pakai Q&A dulu yang harusnya misalkan Q&A itu di belakangan gitu ya. Tapi coba disisipkan di tengah-tengah. Ketika misalkan Kak Sidik ngerasa udah nggak kondusif nih. Nah, semisalkan ya, dengan sesi Q&A itu justru malah bikin tambah gak kondusif, bisa jadi kita langsung alih aja ke ice breaking. Nah, setelah ini misalkan ya, nah setelah ini oke, kita keep dulu ya pertanyaannya ya, biar teman-teman tambah semangat, kita ice breaking dulu aja yuk. Nah, langsung aja dipindah ke ice breaking. Padahal ice breaking itu harusnya di akhir misalkan, atau di tengah. Tapi karena udah nggak kondusifnya dari awal, langsung masuk aja ke ice breaking. Jadi, untuk solusinya yang pertama, yang sudah banyak yang diterapkan itu yang pertama itu adalah dengan pendekatan pertanyaan. Dari pertanyaan itu kita bisa melihat untuk menentukan apakah langsung ke sesi ice breaking, games, atau misalkan langsung lanjut ke materi. Seperti itu Kak Sidik. Boleh di react atau apapun lah ya kalau kejawab ya. Semoga terjawab sih, amin. Kalau Kak Sidik mau tanya lagi boleh nih. Oke, itu ada dari admin ya, itu ngingetin teman-teman nih. Jangan lupa di screenshot webinarnya dan juga buat instastory dan tag ya. Teman-teman bisa diperhatikan ya di kolom chat ya. Aku lanjut lagi ke Kak Chelsea. Oh, Kak Chelsea udah tanya di sini. Izin bertanya, gimana sih menurut kakak dalam psikologi komunikasi, kepercayaan diri dalam berbicara itu lebih dipengaruhi pengalaman atau faktor kepribadian ya Kak? Makasih. Nah, nice sekali Kak Chelsea. Kalau untuk dalam artian psikologi komunikasi, pendekatan ke audiens itu
Oke, ketika bentar ya Kak Sidik ya. Nah, kalau misalkan dalam artian tadi yang Kak Chelsea tanya itu, apakah lebih dipengaruhi pengalaman, kepercayaan diri itu lebih dipengaruhi pengalaman atau faktor kepribadian? Aku dan siapapun Kak Chelsea sayangnya, pasti mereka di awalnya tidak akan ada yang namanya berpengalaman, sehingga mereka menjadi seorang profesional yang terkenal. Pasti mereka berawal dari orang yang biasa aja, tapi gimana caranya dia bisa jadi diundang sana sini, ada job sana sini. Awalnya sama kok kayak kita, tapi bisa kayak gitu karena apa? Karena rasa percaya diri. Artinya, rasa percaya diri dari pengalaman atau dari kepribadian? Jawabannya bukan dari pengalaman. Karena percaya diri itu bisa kita latih sama diri sendiri Kak Chelsea. Kita bisa latih dan ketika ada demam panggung awal-awal sangat lumrah manusiawi. Bahkan orang yang sudah profesional pun mereka tuh tetap aja ada yang namanya gugup di depan umum, nervous tuh pasti ada, tetap masih ada. Tapi kalau misalkan rasa percaya diri itu dia lebih didukung dari diri kita Kak, bukan dari faktor kepribadian. Karena introvert pun dia bisa kok menjadi seorang pembicara terkenal handal ya. Nah, bahkan orang yang ekstrovert yang terkenal dengan banyaknya gampang beradaptasi dengan banyak orang, itu tidak menjamin mereka berani berbicara di depan umum. Mereka hanya berani di depan komunitas aja. Bisa jadi Kak sebaliknya kayak gitu. Artinya, apakah dipengaruhi oleh pengalaman? Kepercayaan diri itu tidak sama sekali. Apakah dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang ada dari hasil introvert extrovert itu? Tidak sama sekali. Tapi kepercayaan diri itu berasal kalau dalam psikologi komunikasi adalah diri kita sendiri. Kalau misalkan Kak Chelsea berani ngelawan diri kita, melawan rasa takut kita, melawan diri kita untuk berani mencoba di depan umum dan gak takut salah, dan berani salah gitu ya, pasti dari kesalahan kita banyak perubahan. Nah, itulah dari awal itulah rasa kepercayaan diri itu tumbuh. Kayak gitu Kak Chelsea. Kak Chelsea kejawab Kak Chelsea? Boleh di-react atau di komen lagi kalau ada yang masih bingung ya. Oke. Aku lanjut lagi dari Kak Muhammad Randa. Oh, tadi udah Kak Muhammad ya. Terus dari Kak Sidik. Oke, apakah solusi ketika audiens tidak nyaman? Bagaimana cara efektif agar apa yang kita sampaikan, diucapkan bisa diterima? Ketika dalam ceramah atau insight. Oke, nice Kak Sidik. Kak Sidik ini pendakwah Kak? Aku jadi penasaran. Nah, kalau misalkan Kak Sidik nih ketika lagi di sesi ceramah atau misalkan lagi berdakwah sekalipun, atau misalkan sedang memberikan insight, kalau ketika lagi nggak nyaman kan kita biasanya kan itu untuk komunikasi dua arahnya minim ya kayak kalau di sesi ceramah insight kayak gitu kan biasanya minim kalau untuk interaksinya. Gimana caranya pendekatan? Karena kita tidak bisa mengendalikan banyak orang gitu ya, kita tidak bisa membantu banyak orang untuk terfokus ke kita. Nah, cara sederhana dengan kakak memberikan kayak jangan ini Kak, aku pernah dengar dari banyak banget orang yang mengikuti sesi ceramah, mereka itu tuh sebetulnya bisa lebih nyaman kalau misalkan pendekatannya itu tuh lebih ke emosionalnya tuh kayak lebih ke bukan ngajarin Kak, bukan menggurui, tapi misalkan kayak lebih ke menyemangati sama kasih jokes-jokes kecil yang relate sama kehidupan. Atau mungkin Kak Sidik bisa memberikan contoh dari pengalamannya yang kayak konyol-konyol tapi bisa dikaitkan dengan isi materi. Bahkan sangat halal kok, sangat halal sekali. Kakak harus merekayasa skenario supaya yang tadinya nggak lucu sih cerita atau pengalaman kakak untuk disampaikan ke audiens. Hanya untuk mencairkan suasana. Itu sangat-sangat halal sekali. Misalkan kayak kakak ngasih contoh, aduh kalau ceramah pidato itu aku ngasih contohnya misalkan kayak kakak pernah tahu ini kan contohnya Hanan Ataki itu mereka cuma berkecimpung dalam lingkup muslimah ya, nggak kayak kita yang kebanyakan event kayak gini ini yang kayak ulang tahun atau event pernikahan dan lain sebagainya, tapi benar-benar religi gitu. Nah, tapi gimana caranya bisa bikin kita audiens jadi nyaman? Yang pertama itu lebih ke banyak refleksi Kak, karena aku pernah banyak tanya kalau di sesi ceramah atau memberikan insight, gimana caranya kita bisa memberikan kayak pertanyaan Kak, jadi pertanyaan ke audiens misal ya,
Di masalah ini coba kita bayangkan, banyak sekali kejadian, apakah kita sudah bisa memperbaiki diri kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang lebih baik selama ini? Apakah kita sudah memberikan banyak amal ibadah dan membantu orang-orang ketika dalam kesusahan? Sedangkan di sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita, tapi kita nggak merasa bersyukur. Nah, kalimat-kalimat kayak gini biasanya di sesi ceramah insight, itu dengan memberikan pertanyaan bentuk refleksi diri, itu lebih bisa bikin mereka ngerasa nyaman sama kita. Kayak gitu kasih di kejawab nggak? Kalau kejawab, semoga kejawab ya. Bisa memberikan link atau tanggapan lainnya. Terima kasih. Silakan Kak Aisyah. Oke, terima kasih banyak nih Kak Sonia sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian nih. Sudah antusias banget. Nah, jadi teman-teman, dari kesimpulan materi dari Kak Sonia, bahwasannya ada aturan dari 30 detik yaitu scan, nudge, dan delivery. Nah, dalam psikologi teman-teman, peniruan audiens emosional yang dapat mengubah hati suasana dari audiensnya. Nah teman-teman, jadi kita dapat kesimpulan bahwa berbicara bukan hanya berbicara, tetapi juga melakukan mimik wajah, ekspresi, dan juga aura ya teman-teman. Baik. Kami berharap ilmu yang didapat diimplementasikan dan membawa kita selangkah lebih maju dalam meraih prestasi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Sonia and Fred Forger dan kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di kegiatan Duta Prestasi Muda Indonesia dan Presma Fans berikutnya teman-teman. Bye! Terima kasih Kak Aisyah, terima kasih teman-teman semua. See you, semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke Kak.
Kok aku nggak bisa absen ya, Kak? Ini udah selesai nggak?